Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Zahra Oktavia dengan nomor pokok mahasiswa 1950220. Saya merupakan salah satu anggota kelompok dari Rise Nice, dan di sini saya akan memaparkan tugas saya pada rancangan startup pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan yang ingin saya sampaikan. Kita simak videonya. Rancangan startup yang kelompok kami dirikan bernama Generasi Belajar Masa Depan, di mana Generasi Belajar Masa Depan ini merupakan sebuah rancangan startup pendidikan yang kelompok kami dirikan. Dan juga Generasi Belajar Masa Depan ini adalah suatu platform atau startup pendidikan berbasis online untuk siswa dan siswi SD sampai dengan SMA, bertujuan untuk mengembangkan suatu proses pembelajaran di luar sekolah yang mengarah kepada sistem pendidikan yang lebih baik dan kompeten. Kemudian sudah kita ketahui, sebelum kita merancang startup pendidikan ini, ada beberapa hal atau komponen yang harus kita amati. Di antaranya ada masalah, scaling up masalah, kemudian solusi. Pada poin masalah pada startup Generasi Belajar Masa Depan ini, salah satunya ada terbatasnya sarana dan prasarana dalam pendidikan di Indonesia, kemudian kurangnya sumber daya manusia guru yang terampil, kurangnya mutu atau sumber daya manusia dari pendidikan, dan juga lainnya. Kemudian scaling up-nya, yang pertama itu ada peluang pasar, di mana Generasi Belajar Masa Depan ini tujuannya untuk diikuti oleh para siswa dan siswi jenjang SD sampai dengan SMA untuk mengembangkan proses pembelajaran di luar sekolah. Kemudian ada juga model bisnis pada kompetitor, dan selanjutnya ada solusi, yang tentunya solusi yang kita harapkan yang paling besar adalah peluang, kemudian solusi kreatif, dan juga inovasi generasi belajar masa depan. Oke, mungkin saya sudah menjelaskan secara keseluruhan mengenai generasi belajar masa depan. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan apa tugas saya di sini pada startup Generasi Belajar Masa Depan ini. Tugas saya pada startup ini adalah menjadi CEO pengembangan dan pengaplikasian, di mana pada bagian ini, pengembangan dan pengaplikasian ini, peran saya sebagai CEO berharap dapat mengubah pola pikir siswa dan siswi dengan memberikan pendidikan yang lebih baik. Kemudian pengembangan dan pengaplikasian ini juga bertugas untuk mengevaluasi sistem pembelajaran yang belum optimal di aplikasi Generasi Belajar Masa Depan. Selain itu, saya beserta tim bertujuan untuk membangun bisnis ini dapat memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan pembelajaran bagi siswa dan siswi di Indonesia dan menghasilkan keuntungan bagi semua orang. Selain itu juga, tugas CEO di sini memiliki beberapa tugas umum. Yang pertama ada merancang dan mengomunikasikan visi perusahaan, kemudian memotivasi anggota tim, merekrut anggota tim, memprediksi tren pasar, menguraikan strategi bisnis perusahaan, membangun hubungan dengan investor, kemudian yang terakhir ada mengatur biaya dan anggaran. Kemudian pada slide terakhir terdapat model bisnis yang telah kelompok saya rancang. Yang pertama ada key partner, diantaranya ada mahasiswa dan juga tenaga pendidik seperti guru, kemudian mahasiswa pengelola, dan juga mentor dan tutor. Yang kedua ada key activities, di mana di sini membantu siswa dan siswi melengkapi materi pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa dan siswi dalam menyelesaikan dalam pembelajaran dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, membantu siswa dan siswi yang ingin melanjutkan ke jenjang yang ia inginkan dalam dunia pembelajaran maupun pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada value proposition, di mana semua kursus pembelajaran di Generasi Belajar Masa Depan ini tersedia dan dibawakan secara online melalui mobile aplikasi atau web, dan kursus ini tersedia pilihan yang luas dari beragam kategori yang diajarkan oleh berbagai pengajar dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang keempat customer relationship, yaitu yang pertama kelas regular,
di mana kelas reguler ini mengembangkan suatu sistem pendidikan yang multi talent. Yang kedua ada fitur-fitur seperti kuis, kelas, kemudian sertifikat kelas. Yang kelima ada customer segment. Customer segment ini untuk siswa dan siswi jenjang SD sampai dengan SMA. Kemudian yang keenam ada key research. Di sini ada software engineer, kemudian siswa dan siswi, dan ada tutor pemateri atau mentor. Poin ketujuh ada cost struktur. Cost struktur di sini ada kelas gratis dan premium atau berbayar. Kemudian yang terakhir ada revenue stream yang diperuntukkan untuk pengguna yang berlangganan di generasi belajar masa depan ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila terdapat beberapa kekurangan dan juga kesalahan saya dalam melaksanakan tugas kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.